dipancing dulu dengan kebaikan. Kalau ketika orang sudah terpesona, dia baru belokkan. Itu pendapat saya. Kenapa saya bisa ada fakta? Karena pribadi saya juga ngalami. Awalnya kan semuanya orang-orang yang kibin itu kan disuguhkan dengan madu dulu. Terpesona. Untuk meraih sesuatu. Pengalaman berapa tahun jadi kibin? 11. Jadi saya pribadi kalau PRT ngomongkan itu hanya baru kembang sebenarnya. Kalau PRT yang tadi ngomong, kalau dari Habib Babumi, ya ambil kata Gus, itu benar. Ulah kun kena jelema kena jebur kotor kan dong coba ya. Enggak picture. Kotak lah picture. Iya, kan gitu. Tapi ini kan kita berbicara tentang konteks Habib gitu. Habib itu punya otak gitu. Gimana caranya orang ini biar masuk ke jamaah saya, ntar saya akan belok. Semuanya Habib begitu. Saudara sekalian, Muhyiddin 11 tahun membocorkan rahasia Habib. Bagaimana mereka menaklukkan dan mendoktrin para kiai-kiai Nusantara yang memang mudah untuk didoktrin. Dan ternyata semuanya itu ada rahasianya dan ada metodenya, saudara sekalian. Nah, ini ada seorang Muhyiddin yang tergolong 11 tahun lah bergaul dengan Habib dan tahu banyak bagaimana rahasia-rahasia Habib itu sendiri, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ngikutin Habib itu nggak bisa, hanya sekedar temu beres. Kita percaya belum bisa. Itu pendapat saya. Kenapa? Habib sudah mempelajari watak-watak orang. Jadi intinya orang dipancing dulu dengan kebaikan. Kalau ketika orang sudah terpesona, dia baru belokkan. Itu pendapat saya. Kenapa? Saya bisa ada fakta. Karena pribadi saya juga ngalami. Awalnya kan semuanya orang-orang yang kibin itu kan disuguhkan dengan madu dulu. Terpesona. Untuk meraih sesuatu. Nggak mungkin orang istilahnya disuruh maling disingsirin lah, nggak mungkin. Itu pendapat saya. Itu bukan berarti saya harus itu benar. Tapi Habib itu awalnya memancing dulu dengan kebaikan-kebaikan tadi. Hadis-hadis pun dapat cuplikan. Yang mencoklat pertama kitab menanggarhan, mencoklat mengesembahkan Indonesiaan. Jadi nggak bisa, jadi mempercaya Habib itu nggak bisa dengan waktu rentang sebentar, nggak bisa. Itu pendapat saya. Kenapa? Udah ratusan tahun. Iya betul. Gitu. Bahkan saya mengatakan dari guru saya langsung tuh dari A1, mohon bisa ulah percaya. Karena genetik itu yang namanya penipu akan penipu bukan malu. Kalau dipahami yang lain berarti kan saya menjustis seseorang. Itu. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan hewan, ya hewan dengan manusia udah beda. Manusia ya kadang aspal gini mbak. Yang sedikit gunung gede banget, gunung bahkan kalau bensin udah. Iya bensin. Pengalaman berapa tahun jadi kibin? 11. Jadi saya pribadi kalau PRT ngomongkan itu hanya baru kembang sebenarnya. Kalau PRT yang tadi ngomong, kalau dari Habib Babumi, ya ambil kata Gus, itu benar. Ulah kun kena jelema kena jebur kotor kan dong coba ya. Enggak picture. Kotak lah picture. Iya, kan gitu. Tapi ini kan kita berbicara tentang konteks Habib gitu. Habib itu punya otak gitu. Gimana caranya orang ini biar masuk ke jamaah saya, ntar saya akan belok. Semuanya Habib begitu. Punya strategi. Kenapa saya bicara gitu? Ya saya Muhyiddin mengalami gitu loh. Jadi cuman kan PRT pengalamannya hanya sepintas, tidak jadi kibin gitu loh. Itu berarti nggak masuk kibin Dika? Apanya? Belum lah. Iya maksudnya kalau PRT kan hanya sepintas. Semi juga belum gitu loh. Wajar kalau ketemu sama Habib itu pasti ceritanya yang baik-baik. Itu ceritanya antum pasti begitu. Ke rumah saya dulu hampir seminggu sekali Habib Ahmad ke rumah. Ujung-ujungnya apa? Minyak. Pulangnya minta duit buat ongkos. Berapa itu? Ya kalau sepunyanya aja. Gitu. Jadi kan akhirnya saya bisa ngamatin ini kok baik, kok sama saya gini gitu. Kok lama-lama kurang ngajar gitu. Saya hidup sama kiai, ulah pun istilah ilmu kiai, cau kiai kurang paling. Ulah pun kiai minta ke murid loh. Balong nak kiai kurang dikeduk. Coba Habib makanya selama orang jadi kibin sampai yaumul kiamah tetap jadi kibin. Jadi jangan baik. Tapi lalu orang istilah pesantren atau pesantren tuh. Jadi saya emang nggak masalah PRT punya kos gitu, tapi saya sendiri yang nggak sepakat. Kenapa? Seluruh Habib awalnya itu adalah baik-baik. Oh gitu ya. Tapi setelah dideketin, iya ketika dia sudah terpesona sama kita, sama si Habib, baru dia mainkan. Ya ada video yang kamu mau ngasih muludan berapa? Kayak nembak gitu. Gitu amatnya. Iya ada orang yang kiai bukan masalah kiai. Ulah kiai duit ke orang. Cau kiai kurang paling.
jantung-jantungnya masih biasa itu. Terus itu katanya ada apa namanya sirup Gendam. gendam. Gimana itu gendam itu? Indah. Ya kalau gendam itu di golongan habaib ya itu jelas emang sesuatu kalau bahasa orang mah ilmu pemungkas. Karena Habib juga mempelajari pernah ngomong sama saya begini. Yang paling sulit itu menaklukkan Kiai Banten. Dulu saya belum percaya kayak gitu. Ya dianggapnya Kiai Banten itu ortodok lah gitu. Ternyata ketika ya tesis Kiai Iman baru kebaca sama saya. Alhamdulillah Kiai orang jadi ortodok, akhirnya ke bawah. Coba lah terlalu nasional habis. Nanti Kiai anu nasional doang di Jawa, peuting ngajar, isuk-isuk ngajar apa isuk-isuk istilahnya ka madrasah, itu pasti ya banyak yang kena. Tapi kalau benar-benar anu ngaji totok di kitab, tidak terlalu kena negara, insya Allah enggak. Itu sepengalaman saya tahu. Ini kan saya tidak menyapu rata ya, tapi yang jelas Habib juga agak kewalahan kalau di Bandung. Gitu. Tapi itu apa namanya kalau dengan adanya polemik nasab ini, apa iya pemasukan Habib itu berkurang itu? Itu sangat pengaruh besar, sangat pengaruh besar. Belum lama Habib itu kan andalannya maulid ya. Maulid. Makanya saya pernah ngomong sama jamaah Habib juga yang udah akut. Sepengetahuan saya yang namanya muludah sepengetahuan saya di Banten itu setahun sekali muludan ngaranna undang ceramah itu bahkan iuran ya ente cinta sama Rasulullah harusnya tiap hari dong. Kalau masalah cinta sama Rasulullah ya saya baca salawat jalani sunnah-sunnahnya yang diartikan sama mereka itu muludan adalah acara besar terus. Akhirnya apa saya sendiri juga itu dijatah kalau nggak salah 3 peti jeruk. Kan udah ketahuan 1 petinya aja. Tiap tahun. Iya. Bukan tiap tahun, tiap minggu itu ngadain. Tiap minggu itu. Jaminan surga waktu itu. Kalau itu sih enggak ya, dia berbicaranya kayaknya sih kepada hal-hal yang 5 waktu itu agak kurang. Yang penting istilah ente cinta ke Rasulullah, termasuk ente cinta ke Anies sudah mewakili. Nanti salat. Gitu. Jadi kenapa di dunia Habib itu paling anti yang diomong yang pertama kehebatan Tuan Syekh Abdul Qadir. Di dunia Habib paling benci ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang kedua sahabat yang 4 itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak pernah mereka ucap. Itu yang kadang luput dari pandangan kita. Mana di Habib tawasul itu? Tawasul langsung Sayyidina Al-Baghi Muqaddam Muhammad bin Ali Barabi. Jadi begitu. Al-Munur Rahman kan Sadat dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan orang begitu. Ya Habib tuh nggak ada. Ya minimal orang mah. Nah makanya saya curiga ada apa di balik sini. Ternyata mereka benci. Kalau kebongkar soal istilahnya Duriyatul Rasul yang asli itu 4, mereka kan kabur. Baik. Itu tuh. Jadi makanya di dunia Habib ceramah Habib mana coba? Awas lo ke sahabat 4 belum pernah saya dengar. Kedua mengunggulkan Tuan Syekh Abdul Qadir belum pernah. Pakai mau dalam. Kayak di jejaknya nya. Anu aya gimana nyiplak. Kalau saya berbicara karomat Tuan Syekh Abdul Qadir, sahih, ada yang menyaksikan. Wajar kutub. Lamun di Habib mengatakan kutubnya loba. Ada orang makan kutub. Rasul A'zam, Tuan Syekh Abdul Qadir dong. Raja Nawali. Mereka mah enggak. Bahkan mereka itu mengklaim bahwa ada seorang Habib leluhurnya dia, disebutnya datuknya dia, itu yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu. Jadi bagi saya ya, saya nggak bisa diterorir. Bagi saya udah penyesalan. Jadi intinya gini, PRT intinya, kalau lebih dalam, yang merusak citra Kangjeng Rasul dan Allah, sesungguhnya mereka. Sebenarnya. Kenapa? Karena Habib ini sudah mempelajari perwatakan orang-orangnya dipelajari. Sangat cinta ke Rasulullah, makanya dia menjamur di Indonesia. Dia negara-negara lainnya dia aku. Apa Nabi nggak ada yang tahu. Dan ditambah lagi itu kan apa namanya? Dulu ketika orang-orang Nusantara ini di masanya Majapahit itu sama orang asing itu kasta ke-6 loh, kan kasta ada 7 ya. Kasta ada 7. Ada apa namanya? Yang di agama itu kan? Oh, mana? Yang ahli agama. Nah, terus yang kedua itu kalangan pejabat. Terus ketiga sudra. Terus keempat itu anaknya sudra. Orang asing itu kan 6. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang asing itu, dia nggak pernah. Jangan sampai orang asing itu lebih tinggi jalannya daripada saya. Kalau dia naik kendaraan harus turun. Kalau nggak turun dipaehan kuai. Gitu. Dulu. Nah
Nah, cuman di masa-masanya Belanda itu dikikis. Di masa-masa Belanda itu dikikis. Jadi kejiwaan orang-orang Nusantara itu dirubah ketika bertemu dengan orang asing. Makanya dalam jalan pun, jalan itu nggak boleh lebih tinggi. Kendaraan meskipun naik kuda misalkan harus turun kalau nggak dibunuh. Nah, karena ada penjajahan Belanda. Nah, kejiwaan orang-orang Nusantara ini disikat. Sehingga ketika bertemu dengan orang asing itu harus hormat. Nah, dibalik. Meskipun orang Arab, apalagi orang Jawa ya, misalnya khususnya itu, orang-orang Pulau Jawa, ketika bertemu dengan orang Arab, ini orang Arab. Dan Rasulullah itu orang Arab. Jadi ketika ketemu orang Arab, dia nunduk beneran itu. Belum beneran. Apalagi ketika orang Arabnya ini nganggep mereka adalah duriah Rasul, langsung minta duit, minta ini, minta itu, langsung dikasih. Jadi penjajahan mental di masanya Belanda itu memang parah. Yang awalnya itu ya kasar lah, apa ya, dibilang kasar, nggak kasar sih. Sebenarnya mah baik orangnya. Cuman ketika berhadapan dengan orang asing itu udah kayak musuh beneran. Cuman karena penjajahan Belanda dikikis terus sampai orang Nusantara itu menjadi kelas yang ketiga itu inlander namanya. Nah, nih inlander itu. Budak ya. Lain budak. Jongos. Anjing. Ini kelas tiga itu orang yang anjing Belanda. Sementara orang Arab, orang Cina, orang India, orang Arab, nah itu kelas 2. Kelas yang pertama itu Eropa. Kelas VIP ya. Si Ayah, iya pertanyaan Dwi. Ya, diskusiin tuh ya. Berarti begini, kurapat yang sering didengkun oleh Habib itu tidak ada referensinya ya. Iya, tidak ada referensinya. Ya. Bohong. Karena pada saat ulama-ulama yang pada saat itu juga kan tidak mengakui bahwa itu bisa terbang. Gitu. Saksi lagi Allah ya. Bukan Syekh Magat atau Syekh Abdul Qadir. Ada ulama-ulama yang menyaksikan pada saat itu. Ya, dan yang diceritakan juga bukan oleh Tuan Syekh, oleh ulama-ulama yang lain. Bedanya kurapat dengan karomah berarti kan. Makanya kan kalau berbicara mengenai tokoh-tokohnya atau leluhur-leluhurnya para Habib, itu kan yang boronding siapa Tuan Syekh Rasulullah juga belajar musoroknya sama Kemet. Pakai muka damai kita ngomong naon. Naam, anallah, iya saya ini adalah Allah. Ketika ditanya, itu ceritanya ada di sini nih. Nantilah di kesempatan lain kita akan bahas. Jadi suatu hari ada orang Badui, orang-orang pedalaman, orang Badui Arab, orang pedalaman. Itu nanya, itu lagi bawa kayu bakar. Nah terus Fakih Mukodam ini nawar, ya Badui, udah sih itu saya beli aja. Oh nggak mau, karena saya butuh, nggak mau. Dengan harga yang tinggi, nggak mau. Nah terus kok maksa amat sih? Nah, sama muridnya Fakih Mukodam kan duaan nih jalannya itu kan, di jalan. Sama muridnya Fakih Mukodam, tahu nggak kamu, itu siapa? Oh, itu adalah wali, adalah kutub, adalah begini, Gusti Allah, sampai ke langit. Ujiannya begitu luar biasa gitu artinya ya. Terus, kalau dia itu punya sifat yang kayak gitu, apakah dia itu Allah? Nah, terus Fakih Mukodam ketika mendengar pernyataan dari Badui yang jawab seperti itu, yang ngomong seperti itu, Naam, anallah. Iya, saya ini Allah. Ayah kitabnya tadi di ayah. Mending gak kitaban ngan saukur omongan doang. Oh, ayah kitabnya ge. Sampai ada di di kitab Habib juga itu ada seorang kibin. Mati. Ada seorang kibin meninggal. Modar bengkos. Pae. Ini ruya yo. Oh, magahan nih lah. Sekolah tongko mana nama? Itu mati kan, meninggal, dikubur. Nah, sama Habibnya diziarahi tumben ini. Habib mau ziarah makam Kibin. Nah, dia ini merenung. Nah, terus tiba-tiba mukanya pucat. Setelah pucat seri. Nah, terus kan
Penasaran nih orang yang di pinggirnya. Kamu ngapain? Kok barusan pucat terus sekarang kok seri? Tertawa, tersenyum, terus kelihatan senang. Oh gini. Tahu nggak kamu yang dikuburkan ini Kibin ini ya? Yang barusan mati ini. Tanya oleh malaikat Munkar Nakir. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Cina. Kaget kan mereka. Habibnya ini ketika mendengar jawaban Kibin seperti itu ya di hadapan dua malaikat. Ditanya deh. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabiku adalah Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Kaget deh. Makanya pucat tuh mukanya. Nah, cuman setelah itu, setelah malaikat Munkar Nakir itu mendengar jawaban Kibin, bahwa nabinya Kibin adalah Habib, Tuhannya Kibin adalah Habib, dijawab oleh malaikat Munkar Nakir, marhaban bika, selamat datang, wahai Kibin. Marhaban bi habibika, Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Ayat kitabna di ceramahna Habib ayat, dina kitabna ge ayat itu. Jadi ajaran-ajaran seperti itulah yang ada dalam kitab-kitabnya. Apa tadi? Khurafat. Khurafat. Khurafat ya tangaran apa? Menurut saya itu kopi pasti dari manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya, eta. Semal jauh tidinya mah. Ditanya orang yang cinta sama Tuan Syekh Abdul Qadir oleh Munkar dan Nakir, Abdul Qadir. Itu kayak di kopi ya, Mas ya. Kopi. Atau Tuan Syekh. sampai ayah karomah Habib tanya. Enggak sampai Tuhannya. Iya. Moal. Sampai. Sampai ada karomahnya Habib itu. Ada namanya seorang Habib Ahmad Al-Hadar. Ini di Hadramut di Mukalla di sana. Salah satu karomah beliau itu adalah ketika beliau keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang perempuan, itu payudaranya digrepe, dipegang. Atau bicarakan, Pan. Piomongan. Karomah. Nah, terus apa? Oh, hikmahnya ada. Hikmahnya itu ketika payudara seorang perempuan dipegang oleh Habib, itu dia akan anti zina. Seumur hidupnya tidak akan pernah melakukan perzinahan. Hiji. Nu kedua, dia akan melahirkan tokoh-tokoh yang besar, mau itu ulama, mau itu wali, mau segala macam itu. Wah. Itu ada kitabnya. Kalau kayak gitu apakah dianggap karomah? Atau eta mengarana nafsu teman. Ngacengan teman. Udah cemah itu. Lu loba be. Ngeri. Dengan hukum syariah. Nanti di sini Itu PRT Mas. Setuju gitu Mas. Setuju. Aturan bisa gitu mah. aduh. Soleha. Ampun. Ayo baik. Ya nanti ya. Ayo guys. Pesawat ke mundur ya. Pesawat mundur teman. Terus ayah deta Pak RW. Karomah dari seorang Habib itu ketika seorang Habib meninggal tapi dia nggak punya keturunan, nggak punya anak. Nah itu Habibnya bangkit lagi dari kuburan, terus pulang ke rumah, berhubungan badan lah sama istrinya, berhubungan badan sama istrinya sampai hamil, balik deh karena kuburan. Nah terus istrinya itu hamil ngelahirin anak laki-laki. Binnya bin siapa? Bin mayit yang ada di kuburan. Ayah itu di kitab ayah itu. Ada kayak gitu Pak RT. Terus saya mau tanya terus. Hari terputusnya nasab dari Ba'lawi dari semenjak tahun berapa? Oke. Jadi gini, apa namanya, untuk Ubaidillah ini apakah anaknya Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir. Jadi kalau Ahmad Al-Muhajir itu, gelar Al-Muhajir itu gelar yang dibikin oleh Ba'lawi. Makam palsu aslinya itu. Jadi kalau melihat data-data sejarahnya, Ahmad Al-Muhajir ini bukan seorang tokoh ulama.
Sehingga untuk mencari biografinya itu susah. Tapi Ahmad bin Isa itu adalah seorang tukang minyak, bisnismen minyak. Dan keberadaannya terakhir ditemukan itu adalah berada di Madinah. Nah, anak-anaknya cuma 3. Ada yang namanya Husain, Ali, kemudian Muhammad. Nah, terus ya ada sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, karya dari Habib. Nah, dia mencantumkan bahwa leluhur kami itu datang dari Irak begini dan begitu, selengkap lah. Sejarahnya itu sengaja dibikin-bikin. Sejarah bikin-bikinan. Karangan. Nggak berdasarkan atas data sejarah. Nah, terus mereka itu mengaku bahwa leluhurnya ini orang-orang hebat. Ada yang wali, ada yang kutub, ada yang imam, ahli hadis, mujtahid mutlak, segala macam. Padahal data sejarahnya itu nggak pernah ada. Jadi kalau dibilang terputusnya itu mulai kapan? Ya semenjak abad ketiga malah. Ketiga Hijriah, tahun 200, akhirlah 280, 290-an itu. 290-an. Nah, cuman karena Balawi itu pinter ngarang, udah mereka-rekan ini kira-kira tahun berapa, sehingga ya karena masyarakatnya mudah untuk dibodoh-bodohi masyarakat yang di sana, sehingga percaya aja. Bahkan sampai dipromosikan ke ulama-ulama. Sampai Ibnu Hajar itu mengakui gitu bahasanya mereka. Ibaratnya kalau di Nusantara itu kayak dongeng-dongeng yang kemudian dianggap sebagai sejarah. Ya misalkan seperti Tangkuban Perahu, Sangkuriang. Itu kan kalau melihat data sejarah mana ada? Disepak jadi gunung. Itu kan nggak mungkin kita menganggapnya, oh itu sejarah Gunung Tangkuban Perahu, kan nggak mungkin. Masa yang kayak gitu kemudian menjadi sejarah, kan mustahil. Nah begitu juga dengan Ba'lawi. Kisah-kisah yang model seperti Tangkuban Perahu itu dianggap sebagai sejarah. Nah, terus masyarakat kayak pintar dibodoh-bodohi juga. Nah, jadi keterputusan itu semenjak dari abad ketiga, dan sejarahnya Ba'lawi itu mulai dibikin pada abad 9. Yaitu sekitar tahun 800-an lah, Hijriah ya. Jadi masa-masanya Wali Songo lah kalau zaman kalau ininya di Indonesianya. Terus dari sisi DNA-nya juga. Aduh, DNA-nya kan nyambung ke Yuya. Untuk narkoba internasional mengakui keberadaan Balawi. Kalau itu ada yang mengakui, ada yang nggak ngakui. Soalnya untuk sistemnya narkoba itu yang penting punya catatan di aku. Ada narkoba yang di Irak, ada yang di Iran, ada yang di Turki. Sebagian ngakui, sebagian enggak. Gitu. Jadi kita bukan soal narkobahan gitu ya. Soalnya kalau ilmu nasab seperti itu kadang-kadang nggak diverifikasi. Makanya seperti narkoba yang ada di mana itu, di Mekah, di Hijaz, itu mensyaratkan harus tes DNA. Kalaulah DNA-nya itu bukan J1, FGC 10500, mual dianggap. Persyaratannya harus itu ya? Persyaratannya harus itu. Nah, sementara haplogroup naon sih? Jadi pengelompokan. Misalkan kira di sini ada 10 orang. Nah, kabeh tes DNA ta. Oh, ternyata yang ini aslinya itu orang Arab dari jalur laki-lakinya. Gitu. Oh, dari yang ini itu aslinya orang Nusantara asli, haplogrupnya O. Gitu. Nah, terus ada pengelompokan. Nah, terus memiliki leluhur yang sama. Nah, kalau ditelusuri ke atas, itu nyambung ke Nabi Ibrahim juga enggak. Padahal Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ibrahim. Masa ini yang Habib, yang ngaku-ngaku nasab yang paling sahih, malah DNA itu lebih detail daripada sekedar tes darah. Itu nggak nyambung sama sekali. Kan Nabi Ibrahim aja enggak. Nah, terus marahnya Haneta keturunan saha. Orang mah keturunannya, leluhurnya itu sama dengan dukunnya Fir'aun, ngarana Yuya. Nah, itu Yuya itulah yang mengompor-ngompori Fir'aun untuk menjadi Tuhan. Eta, jadi memang ngeri itu. Nah, ke atasnya ke situ, Yahudi Askenazi dari Eropa Timur lah, aslinya dari situ. Makanya kalau melihat face-nya itu sebenarnya bukan face Arab, bukan wajah Arab, bukan muka orang Arab. Lebih ke Turki-Turkian, India di situ, daerah itulah. Jadi kalau sekarang misalkan catatan kalau catatan manuskrip segala macam ya,
Itu bisa dibikin. Siapa aja bisa ngebikin itu. Cuman kalau catatan Allah yang ada dalam diri manusia, mual bisa ditipu. Dan itu lebih akurat daripada sekedar catatan manusia. Gitu. Makanya sampai ke ayeuna ge Habib eta endung tes DNA sudaikeun. Karena geus nyaho aslinya mah. Makanya DNA itu diharamkan oleh mereka itu. Jadi namanya pada saya Awal nama, ayo siapa yang ngaku duriah Nabi, siapa yang ngaku jadi Habib harus tes DNA. Ayo nama eueuh diharamkeun. Karena geus nyaho eta hapluguruna haplug ge. La ilaha illallah. Gimana tuh hukumnya kita mencintai orang yang memang yang bukan juga Rasul, kita cintai sekarang betul jadi hukumnya gimana? Hukumnya ya dosa lah. Karena apa namanya? Ini kaitannya dengan husnudzon ya. Jadi husnudzon, wah cek batur mah lain duriah Nabi, cuman cek aing karena husnudzon gitu. Karena ulama anu kita mengakui sebagai duriah Nabi. Paling geus aya bukti. Yang paling kuat itu DNA-nya itu. DNA terus catatan nggak punya, catatan sezaman nggak punya, DNA-nya apalagi, kan berarti nggak punya bukti. Tapi tetap kekeh memaksakan diri untuk meyakini bahwa itu adalah duriah Nabi, itu dosa lah. Dan fikih pun itu tidak akan membenarkan. Karena apa? Karena fikih itu kan berdasarkan atas bukti. Seseorang ngaku anaknya Fulan bin Fulan, bapaknya namanya Fulan, itu kan ada bukti. Oh iya, bukti apa? Surat lahir. Oh, nggak ada surat lahir. Oke, DNA nyambung tante jeung bapana. Ya ini mah surat lahir nggak ada, DNA-nya nggak sama, tapi tetap memaksakan. Wah, ini mah bin Fulan, bin Rasulullah, cina. Padahal nggak punya data, itu dosa lah. Nah sehingga sangkaan yang seperti itu bertentangan dengan kaidah fikih la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak ada apa namanya penganggapan bagi sebuah prasangka yang sudah dipastikan kesalahannya. Berarti kalau tetap nerobos ya dosa. Ya. Akan diminta bertanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Mengkonon. Sebesar apa itu kira-kira dosanya, Bos? Benar, nggak ada yang gitu hari udah. Besar apa dosanya? Man kadziba sebentar. Man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun. Dia haramkeun asup surga. Terus besar bengges. Ada kurang sama kibin-kibin karunya bisa neraka. Nah, eta lah. Nah, mau tanya nih, setelah ada dari Ustaz dialog begitu, kita tahu ilmunya. Karena di sini nih yang di sini aja. Terus ada yang berpikir, udahlah kita berprasangka baik aja. Nah, berprasangka baik aja ke dia. Dikhawatirkan emang benar. Nah, gitu. Sedangkan di kitabnya gue jelaskan sama bapak. Yang jelas mah buktinya aja tes DNA gitu. Kan? Nah, tetap nih ada yang bicara begitu. Itu yang bicara itunya itu ya. Kira-kira dosanya gitu. Apa berdosa? Apa gimana? Ya tetap dosa. Dosanya. Karena tadi, kalaulah nggak ada bukti, ya misalkan nggak ada bukti bahwa nggak ada apa misalkan ya, dia ini di husnudoni karena dari misalkan dari sisi akhlaknya baik, dari ininya baik, ini segala macam, terus nggak ada cacat misalkan. Orang husnudon baik bahwa manehna eta duriah Nabi. Atau boleh-boleh saja. Oke, boleh-boleh saja ya. Kalau tidak ada bukti keterputusannya. Tapi kalau udah ada bukti keterputusannya, orang tetap kekeh memaksakan diri untuk mempercayai itu, atau dosa sarua bae tadi. Berarti meyakini atau ibaratnya gini, membenarkan atau berhusnudon kepada orang pendosa. Ibarat ada orang maling, kita husnudon, oh dia bukan maling karena ia dulurna atau nuboga imahna orang lain, orang maling manehna. Kumaha eta kira-kira? Atuh leungit kabeh. Pakaya urang. Karena kan zuriat Rasul mah akan dijaga oleh Allah. Keturunan Rasul itu akan dijaga oleh Allah. Bila mana ada yang memalsukan, dia akan ketahuan. Nah. Jangankan keturunan raja-raja aja yang ada di Nusantara terawat dan terjaga. Kemudian duriah Rasul. Rasul gitu. Biasanya yang duriah Nabi, duriah Rasulullah yang asli itu nggak akan pamer, terus nggak akan mengangkat-ngangkat. Saya punya leluhur Rasulullah gitu, nggak bakalan. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan ya, mana pernah apa statement keluar dari Syekh Abdul Qadir bahwa Syekh Abdul Qadir ini adalah duriah Nabi? Enggak, tapi muncul dari cucunya.
Cucunya yang apa namanya, yang baru memproklamirkan diri bahwa Duriyah Nabi, bahwa kami ini cucunya Syekh Abdul Qadir ini bersambung nasab kepada Rasulullah. Itu Syekh Abdul Qadir sendiri nggak pernah saya temukan kitab-kitabnya menyatakan diri saya Duriyah Nabi. Nah, Duriyah Nabi asli begitu. Ya. Terus sepanjang polemik ini, menurut Gus, tanggapan dari pemerintah A1 seperti apa? Ada tanggapan apa dari A1 misalnya dari terus itu yang mungkin tanggapannya seperti apa? Apa udah nyampe apa ini? Biasa aja bagaimana? Ya selagi apa namanya saya tahu ya kalau langsung A1 mah nggak punya yang tahu. Tapi sepengetahuan saya itu selagi polemik ini tidak sampai chaos, ya negara akan membiarkan. Karena itu ya sekaligus penyelamatan kepada bangsa Indonesia kan. Karena gimana presiden kita itu orang yang sangat nasionalis, cinta kepada Indonesia. Dan pasti tahu mengenai polemik-polemik ini. Sejarah kita kan tahu. Cuman masih dibiarkan ya memang biar masyarakat itu sadar dari dengan upaya-upaya penyadaran dari tokoh-tokoh kita, kiai kita gitu. Yang ngajak perang kemarin itu kabarnya jadi. Itu dilaporkan udah, cuman diproses atau enggaknya Allah alam itu. Karena banyak dari PWI beberapa daerah itu udah melaporkan, ada Banyuwangi, ada Banyumas, dan daerah-daerah yang lain melaporkan di Rizik Syihab itu. ID. Polemik itu Gus Wan gimana? Lanjutan. Aman. Guru Gus Wan. Alah. Oh, anu ngeruduk adinya ya. Tuanian. Ya, siapa Bahar Semin ditantang. Ya mana aja awak adinya ya. Jadi memang polemiknya bahaya ya. Jadi polemik ini tidak hanya soal ini sebenarnya, soal nasab. Akidah iya, negara iya. Karena sejarah-sejarah kita kan dibelok-belokin. Katanya kan kata Habibnya itu, kalau bukan karena Habib, Indonesia nggak bakal merdeka. Atau di mana? Dari zaman Belanda gitu tadi teh ya, ayat surat Usman bin Yahya. Terus Pak, ini tahun berapa tuh Gus? Ini 1886. Sebelum 2 tahun sebelum geger Cilegon. Udah mulai mendekati kan Belanda. Terus Pak, itu Usman. Habib Usman yang itu. Ini suratnya Usman bin Yahya. Habib Usman. Usman. Ini suratnya Usman bin Yahya. Terus ini terus ini apa doanya Usman bin Yahya. Doanya Usman bin Yahya mendoakan Ratu Wilhelmina. Iya tahun 90 ini. Allahumma ya latifal lutafa wa ya kanzad du'afa wa ya malikal ardi was sama, langsung ke mahalus syahid ya. Wa ja'altal wasitata was sabab fi hadhihi ni'am lana minka huwa ma qaddarta min dhabti daulatil walanda al bilada bil amani wal insaf. Dan engkau sudah menjadikan Belanda sebagai perantara dan sebab dalam kenikmatan-kenikmatan ini. Jadi Belanda lagi ngejajah Indonesia, orang menang nikmat. Menang nikmat gitu. La ilaha illallah. Dan ini merupakan hal yang telah engkau takdirkan dalam kerapihan negeri Belanda, di mana Belanda ini telah mengatur negeri-negeri ini dengan keamanan dan keadilan. Jadi ketika Belanda menjajah orang, itu adil, itu aman. Mana ayah? Ngalem. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Ya, di alam. Terus ini ada pujian, ini puisi. Puisi anaknya kalau ini. Kalau ini anaknya Usman bin Yahya yang bikin lukisan ini. Ini kan lukisan dibikin oleh anaknya Usman bin Yahya namanya Yahya. Habib sarwa baik ya.
Atau mana ayah nu Kayak lukisan itu ya Buddha ya? Belanda. Iya kan? Belanda. Ratu Belanda ini, Wilhelmina. Ini coba kita bacain ya. Ini pakai bahasa ini, pakai bahasa Melayu. 25 tahun Wilhelmina. 25 tahun telah bersudah. Wahai daulatku Sri Baginda, peliharakanlah ia Tuhanku, warisnya kerajaan dengan berlaku. Lanjutkan Tuhanku punya umur. Hindia, Netherlands, biarlah subur. Ini mendoakan India, Netherlands, Belanda, biar subur. Lantaran punggawa yang bersetia, yang berbuat baik dapat bahagia. Marilah rakyat tua dan muda, alamat penutup apa yang ada. Waras dan subur kerajaan Holanda. Didoakan supaya suburlah kerajaan Belanda, waras sehat kan. Kemudian yang dipertuan sepenuhnya dada. Lama dan selamat. Berarti biar lama nih di Indonesia ya. Lama dan selamat ngejajahnya itu. Terus sampai hari kiamat. Kiamat ini. Lama dan selamat ia memangku, hakim yang adil menurut buku. Alirkan afiat badan sekujur, lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Manis dan pahit ada sedia, yakin yang jahat dapat bahaya. Narimakanlah selamat bagi Baginda, hiduplah kekal kerajaan Belanda. Iya, yang kayak gini mau memerdekakan Indonesia dari Hong Kong. Eta mau jadi pahlawan. Boro-boro. Pahlawan bener, pahlawan Belanda. Pahlawan Belanda. Mereka baca kurang mereka baca yuk. Ayo diberi juga. Dari kau kasus cenah. Aduh. Kacamata lah. La ilaha illallah. Tetap baik dekat tinggalnya. Oh itu mah cicituan saya. Oh, Bang Sabul Qadir. Asli itu mah. Syekh Ruhi. Bukan Habib. Syekh Ruhi itu mah. Nah, Syekh Ruhi. iya. Itu dinikahkan sama beliau Muh di Cidahu dengan anak yatim mama. Kita udah punya keturunan bangsa di Banten. Kalau Wali Songo itu sejak kapan tuh Gus? Sejarahnya di Balawi. Wali Songo itu dibalawikan semenjak Alwi bin Thohir 1900 awal ya ta'a. 1900 awal. Alwi bin Thohir Al-Haddad. Karena kan manuskrip-manuskrip yang biasa dimiliki oleh keturunan Wali Songo itu kan apa namanya loncat-loncat gitu. Artinya dari Wali Songo ke Rasulullah itu cuma berapa 7 atau 10 generasi doang. Padahal kan enggak. Nah, kemudian di situ ada nama-namanya gitu. Di cocokologi. Misalkan Jumadil Kubro disebut Jamaluddin Hussein. Nah, terus bin siapa? Bin Abdul Malik. Gitu. Nah, Abdul Malik ini adalah keluarganya Balawi. Bin Alwi gitu. Jadi semuanya berdasarkan atas cocokologi. Dicocok-cocokkan. Ngarana sarwa berarti eta. Padahal kan yang namanya Wali Songo biasanya kan memang apa menyembunyikan nasabnya, leluhurnya gitu. Itu biasa. Soalnya kan Duria-duria Wali Songo itu memang menyembunyikan nasabnya lantaran kalaulah anak cucunya itu tahu nasabnya, mah kieu. Gagayaeun teh ya. Tapi Aidit berarti dicocok-cocokkan terus Balawi. Atau Aidit karena PKI ya, DN Aidit itu DN Aidit ketua PKI. Karena dia PKI, atau tadi aku dulurna. Dulurna Habib, tadi aku. Padahal Aidit itu salah satu nama dari marga Balawi, Habib. Aidit. Gitu, Aidit, Al-Aidit. Aidit. DN Aidit itu. Di Nusantara, ngaran aslinya Tin Ahmad Tin Muhammad itanya. Kita ti Bangka, itu Pulau Bangka. Barakbah ya. Musuh. Orang Barakbah guys. Sampai itu pos ada dulu makibin itu. Bang bakar lagi ya. Allah. Bang bakarin. Nah, enggak saya pertanyaan. Pertanyaan lagi. Mumpung masih dibuka. Iya. Terus Sampai ayah kita kan ayah orang Jakarta hari Taita. Dulu ada orang Jakarta yang datang ke pondok. Ada orang Jakarta yang datang ke pondok. Ceritalah dia itu karena rumahnya itu dekat dengan makam Al-Haddad ya, mana tak? Mbah Priuk, Mbah Priuk. Di Priuk, Jakarta Utara ya. Nah itu ada Habib, seorang Habib. Marganya apa ya? Al-Haddad meureun.
Poho. Habib Hasan bin Muhammad dah ada. Itu dimakamkan di dinya eta. Jadi yang Habib Hasan Al-Haddad itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Ngorakeun umur 27 tahun. Paehna ge tahun 89 eta, 1889. Nah, di akun aku Habib eta manehna datang ke Indonesia itu pada tahun 1700-an, 1750-an. Nah, dianggap wali, dianggap kutub segala macam. Padahal manehna ngorakene can kawin deui. Paeh di kapal. Terus dimakamkanlah di Tanjung Priuk. Nah, terus di dinya ayeuna-ayeuna eta, mungkin ayeuna geus eueuh meureun tanya mah. Aya hiji ruangan yang makelarnya itu ada dari kalangan Kibin. Eta coba, itu sengaja mencari perempuan-perempuan. Nu hayang di kieu. Dengan modus apa? Dengan modus menjual air maninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aya nu gitu. Ayeuna mah geus eueuh meureun gitu. Harita mah aya. Nu cerita kana ais gitu. A1 cenah ge. Belum lagi yang barusan itu kan di mana di Jepara itu ada korban itu 31 orang dicabulin oleh Habib. Terbaru. Guys, Ada lagi enggak? Kalau enggak mulai pikiran. Kayak kanak ngobrol santai. Terus itu yang katanya Mbah Priok ya, Mbah Priok itu kan Habib ya. Tapi kepositifan apakah itu emang ada gitu kuburannya itu? Awalnya itu ada kuburannya, cuman di tahun 1925 itu dipindahin karena ada perusahaan di situ dipindahin ya. Ada gitu kisahnya ini ya? Ada. Cuman tan diberikan karena Aziz eta. Datana. Jadi karena dulu pernah ngurus tanah itu gitu yang datang ke Aziz itu ya. Nah, jadi dia bisa cerita secara detail gitu. Nah, kebetulan data-datanya itu dipegang sama salah satu pengacara sampai saiki nggak dibalikin gitu. Jadi meninggalnya tahun 1889. Nah, terus karena ada proyek di sana, itu mau ada pembongkaran. Dibongkarlah itu tahun 1925. Dibongkar ke mana gitunya. Nah, cuman karena tempat itu sampai sekarang itu berpotensi akan adanya duit, atau tetap dipertahankan, ngotot. Nah, sehingga masih dibangun itu kubah itu. Padahal eueuh jasadan eta, karena jasadna geus dipindahkeun. Padahal tahun 1925 itu udah dipindahkan itu jasadnya. Berarti kamari-kamari nu ziarah kadinya eta. Ziarah karena kuburan kosong keramik. Cocok guys. Buran meong. Rumahkeun. Ya. Jadi ayah satu rumah mereka namanya bukan diburi mana. Ayo biasa di selesainya. Dibayar, Pak. Terus si rumahnya dijual. Iya, Ini Habib. Waktu dibangun itu mau kucing meong. Jadi makam walinya nya. Oh, jadi makam wali. Allah. Boleh meong. terus di bulu Aduh, ampun. Murah dia, Pak. Boros nih. Jadi kan di situ dipasok kelingan. Buah nang maling enggak? Tuh, tanya lagi nih. Fakih Mokodam itu betul-betul ada orangnya apa fiktif? Fakih Mokodam itu nggak ada orangnya. Tokoh fiktif. Jadi mungkin tadi itu gara-gara kitab ini salah satunya ya. Gara-gara kitab ini karena terus-menerus disuarakan, diulang-ulang, dipromosikan kepada siapapun bahwa mereka itu punya leluhur yang namanya Fakih Mokodam. Terus kuburannya itu juga dibikin. Sehingga ya lama-lama percaya. Karena kebohongan yang selalu diulang-ulang itu akan dipercayai oleh banyak orang. Masa iya? Seorang tokoh, jadi Fakih Mokodam itu leluhurnya para Habib ya. Dia imam. Mujtahid mutlak kuduna kan boga madzhab dong Imam Syafi'i kan. Nah. Karangan eueuh, babaturanna saha eueuh, guruna saha eueuh tah ya. Aya
Terus ulama-ulama nu membicarakan menceritakan tentang manehna ge eueuh daya. Nah, terus sebenarnya Fakih Muqaddamnya saha? Sebenarnya siapa sih Fakih Muqaddam itu? Beritanya mah begitu besar sekarang. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani saja kalah. Tapi kok nggak ada beritanya sama sekali. Ulama-ulama yang semasa dengannya kok nggak ada sama sekali. Makanya Fakih Muqaddam itu tokoh yang nggak pernah ada di muka bumi ini. Fiktif. Jadi ini mah saya nanya nih, Pak Ustadz, kan karena mungkin yang lainnya mau udah pada tahu lah. Keturunan Nabi Muhammad aja ada berapa tuh gitu? Keturunan Nabi Muhammad. Sampai ke Ayeuna zaman Hidayatullah ya, kan tahunya saya Syarif Hidayatullah hanya gitu kan dari mantunya ya, gitu kan maksudnya. Nah ada berapa tuh? Itu maksudnya. Jadi dzurriyyah Nabi Muhammad itu sangat banyak. Mulai ya. Ini dari jalur Sayyidina Husain dulu ya. Sayyidina Husain punya anak hanya menurunkan satu keturunan yaitu Ali Zainal Abidin saja. Meskipun anaknya banyak, cuman kan dipayahan itu aku Bani Umayyah karena perang Karbala itu. Nah, dari Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu punya banyak saudara sebenarnya itu. Banyak. Terus keturunannya pun juga ada. Terus dari Muhammad Al-Baqir itu punya anak yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya banyak saudara itu. Terus di antara anaknya siapa Ja'far Shadiq itu banyak. Ada Muhammad Ad-Dibas, ada Ali Al-Uraidi, ada Musa Al-Qadim. Terus ada Husain, ada Ja'far, segala macam. Banyak. Jadi kalau dihitung itu banyak aslinya itu. Nah, cuman diklaim oleh Balawi bahwa nasabnya siapa namanya? Balawi itu paling sahih sehingga yang lain ketutup. Jadi di nakobah-nakobah atau di apa namanya keluarga-keluarga Nabi yang lain, keluarga-keluarga Nabi yang lain yang ada di baik itu di Arab, di India, di mana-mana itu aslinya banyak. Nah, cuman karena tidak mempromosikan dirinya sehingga nggak terlalu dikenal gitu. Jadi misalkan seperti apa Wali Songo, yang punya Wali Songo dari mana? Tuh dari Aceh aslinya, mau orang kita sendiri, orang Nusantara sendiri. Nggak ada dari Yaman, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi Islam sampai ke Indonesia itu mulai dari zamannya Rasulullah sebenarnya. Waktu Gus di Yaman, panggil makam sana Gus. Oh, itu ngebuadek makam didinya mah. Iya nani ya. Atau kan di sana di Tarim itu. Udah tanya ke Pasrinat Gus. Ente. Oh, ayo nampung itu. Oh, itu terima orangnya. Nggak percaya orang lagi. Jadi ini di tahun berapa ya? Tahun 800-an. Ini di kitab Nagaya. Di tahun 800-an saja itu wali kutub yang ada di Tarim itu jumlahnya 80. Wali kutub. Rajanya para wali itu ada 80. Terus dari siapa? Dari kalangan Habib semua. Terus yang bukan wali kutub puluhan ribu. Kok mau zaman ayeuna? Jadi sampai segitunya gitu kan. Tin wali beneran, tin wali-walian teman. Nah, kembali ke ini. Ini contoh sampel-sampel atau beberapa contoh-contoh dari dzurriyyah Nabi yang ada sampai sekarang. Itu banyak diantaranya para syarif Makkah. Syarif-syarif Makkah yang saat itu di masa baik itu di masa Turki Ottoman ataupun sebelumnya ataupun setelahnya banyak. Yang diantara keturunannya itu yang sekarang jadi Raja Jordan. Terus di Yaman gak ayah. Itu keturunan dari siapa namanya Al-Imam Yahya bin Husain. Yahya bin Husain Al-Hadi. Tapi itu bukan Balawi, bukan. Tapi di Yaman Utara itu. Wah, banyak sampai menurunkan keturunan sekarang banyak. Tapi kalau keluarga-keluarga mereka nggak kayak Balawi. Justru saya itu tahu keturunannya siapa namanya? Kayak yang sekarang itu yang di politik Al-Houthi. Houthi itu. Houthi. Nah itu dzurriyyah itu. Kalau memang benar keturunan laki-laki ya. Houthi itu dzurriyyah. Dzurriyyah Nabi itu. Al-Hasani. Dan kedatangan mereka ke Yaman itu semenjak abad ketiga 250-an. Itu ada. Dan haplogrupnya atau DNA-nya itu pun sama dengan dzurriyyah Nabi yang lain. Dengan yang ada di Yordan, dengan ada yang di Mesir, dengan yang ada di Irak, dengan ada yang di Maroko. Dzurriyyah Nabi sinkron, DNA-nya sinkron. Sama. Walaupun sudah kesininya juga. Karena yang namanya dari jalur bapak ya, dari jalur bapak. Kalau DNA itu valid.
nggak bakal bisa melenceng itu. Kalau lah misalkan sekarang yang ngaku-ngaku jadi durian Nabi, tapi DNA-nya nggak nyambung, itu jelas bukan. Itu palsu. Gitu inti nama. Jadi kalau durian Nabi ngomong durian Nabi itu banyak buadek. Terus mau tanya, Enggak. kan tadi putrana Ahmad bin Isanya ada 3 Muhammad, Hussein, Ali. Nah sebetulnya dari 3 anak itu ada nggak yang ke Nusantara dari keturunan 3 itu? Ataupun kemana gitu dari 3? Itu adanya di daerah Irak itu. Keseluruhan itu dari 3. Ya macam-macam, kalau di dalam kitab-kitab nasab ada yang ke Irak, terus ada yang di daerah mana itu Nisabur, daerah Rusia lah. Daerah Rusia, daerah situ yang Uzbekistan segala macam lah, daerah sana. Itu kalau untuk di kitab-kitab nasab sebagian menceritakan tentang keturunan-keturunannya. Jadi ke Nusantara memang ada. Kalau yang ke Wali Songo dari siapa tuh, Gus? Kalau Wali Songo itu intinya dari Aceh aja itu. Aslinya. Yang nyambungnya ke Ja'far Shadiq juga. Dari Hijaz. Makanya Islam di Nusantara, di Indonesia ini, itu sebenarnya mulai awal-awal itu di abad-abadnya, di masa-masanya Rasulullah itu sudah masuk ke sini. Nah, cuman nggak secara masif aja gitu. Makanya pada tahun 225 Hijriah itu berdiri satu kerajaan Islam di Aceh yang namanya Kerajaan Perlak. Namanya Sultan Maulana Abdul Aziz Shah. Nah, itu durian Nabi itu. Yang terus kesini Wali Songo. Itu. Ininya masih dalam rangka penelitian. Itu. Jadi bukan Habib intinya. Bukan Habib. Kan secara logika gini. Tadi kalau melihat bagaimana situasi dan kondisi keadaan masyarakat saat itu di tahun 1500-an Masehi, itu kan nganggap orang asing itu kasta yang ke-7 ke-6. Gimana saya itu bisa menerima ajaran dia sementara saya aja nganggap dia orang yang rendah. Nah, tapi kalau dari misalkan keluarga kerajaan Islam, nah dari sana, dari Aceh, kira-kira cocok nggak, sesuai nggak orangnya sama, kulitnya sama kayak kulit kita, hidungnya sama, matanya sama, kira-kira lebih diterima mana itu? Ya, lebih diterima yang itu, yang sama-sama orang Nusantara. Jadi yang mengislamkan Pulau Jawa itu ya orang Nusantara sendiri, nggak bakalan jauh, karena ngelihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Dan dalam kitab-kitab sejarah itu ada satu pulau yang disebut sebagai Pulau Alawiyin. Ceritanya di masanya Bani Umayyah kan abad pertama sama pertengahan abad kedua Hijriah, tahun puluhan Hijriah sampai tahun 150-an kurang lebih. 90 tahun kan setelah Khulafa Rasyidin. Nah, mereka itu memburu durian Nabi. Nah, sehingga para durian Nabi itu pada lari. Nah, akhirnya mereka melakukan perjalanan, entah itu laut atau darat ya, sampai bertemu dengan Kaisar Cina. Nah, ketika mereka sampai ke Kaisar Cina, informasi ini bocor sampai ke Irak, Bani Umayyah. Nah, terus dikirimin surat lah oleh Bani Umayyah ini. Wahai Kaisar Cina, sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu itu adalah para penjahat, para pencuri, para perampok, orang-orang jelek, orang-orang buruk. Makanya hati-hati kalau bertemu dengan mereka. Nah, akhirnya, ini ada apa ini? Kok aneh begini? Baru juga mereka datang, tapi kok sudah ada tuduhan seperti itu. Akhirnya udah, ditanyalah mereka, kalian itu siapa? Oh, kami ini adalah min ahli baitin nubuwah. Kami ini adalah dari dzurriyyah Nabi. Nah, terus, oke, kalau memang kalian itu adalah dzurriyyah Nabi, udah, coba masukilah sebuah pulau, yang di pulau itu banyak ular-ular yang beracun. Masuk aja ke sana. Kalau memang kalian itu selamat, ya berarti benar kalian itu dzurriyyah Nabi. Tapi kalau kalian itu mati di situ ketika dipatok ular, ya berarti ya selesai, memang kalian bukan siapa-siapa, memang penjahat. Nah, akhirnya masuklah itu rombongan itulah yang dari Arab. Ini ada kitabnya di kitab Al-Jughraphiyah karya Ibnu Sa'id tahun 775 Hijriah. Di kitabnya menceritakan. Terus masuklah itu ke suatu pulau.
yang pulau itu banyak ular dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka selamat, nggak kenapa-napa. Nah, kemudian setelah itu barulah mereka selamat, dan pada akhirnya para sejarawan itu menyebutkan bahwa pulau itu adalah pulau Alawiyin, pulau keturunan Sayyidina Ali. Nah, terus berkembang jadi kerajaan itu. Nah, terus pulau Alawiyin di mana? Atau Allah deui kecuali pulau Sumatera. Di mana Sumatera? Di ujung utara. Di mana? Di Aceh. Gitu. Jadi orang Nusantara itu aslinya sudah sejak lama masuk Islam itu. Nah, cuman karena memang upaya-upaya Belanda itulah untuk menutupi fakta-fakta itu sehingga nggak tahu identitas kita yang sebenarnya itu bagaimana. Satu pulau disebut pulau keturunan Sayyidina Ali, ya. Dan itu diakui oleh sejarawan. Banyak data-datanya itu. Ada kitab Al-Jughrafiyah, terus kitab kitabnya Syekhur Rabuah itu, nama kitabnya Nukhbatud Dahr kalau nggak salah. Terus ada satu kitab lagi itu. Ada 3 kitab yang menyebutkan. Serambi Mekah disebutnya. Serambi Mekah. Berarti itu kepala Aceh ya, emang beda ya mukanya juga ya. Hidungnya juga pada banget, agak sedikit ke Arab-Araban, cuman dia nggak terlalu gemuk juga ya. Ya dari itu juga mungkin dari kisah itu ya, dari pulau itu ya. Masalahnya ada ketemu Indona ya. Kan udah ratusan tahun. Iya. Makanya Wali Songo itu ya udah leluhurnya udah ratusan tahun di sini. Di Nusantara maksudnya ya. Bukan orang mana-mana gitu. Bahkan keislaman juga paling kental ya. Model undang-undangnya kan nggak pakai, kalau perempuan nggak pakai jilbab langsung diingatkan. Hukum daerah ya. Nah, terus karena politiknya Belanda, ini sebenarnya kerajaan-kerajaan masa lalu antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain itu saling berkaitan. Makanya kenapa di Banten itu banyak nisan-nisan Aceh. Kenapa yo? Nisan Sultan Muhammad Hasanuddin, Sultan Abdul Mafahir, Sultan Ageng Tirtayasa, terus sultan-sultan yang lain. Kenapa bentuknya itu bentuk nisan-nisan Aceh? Ya kan asalnya dari sono. Asalnya dari sana, dan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain tuh saling ada ikatan kekerabatan. Entah itu menantu, entah itu anak. Pasti mau dari Demak kek, mau yang Cirebon, mau Banten, mau sampai Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku, Makassar, apalagi Palembang. Karena memang semuanya ada kaitan. Cuman oleh Belanda itu diadu-adukan. Misal nih, antara di zaman Majapahit, antara suku Sunda sama suku Jawa. Kenapa ada satu perang yang namanya perang Paregreg ya? Perang apa itu? Perang Bubat ya. Perang Bubat. Di mana Raja Majapahit mau dinikahkan dengan salah satu anak dari Raja Sunda, Galuh Pakuan menurutnya. Pajajaran. Belum ya? Ini pokoknya Sunda enggak selir. Terus gara-gara itu terjadi peperangan. Nah, sehingga ada satu mindset di kalangan orang Sunda ataupun orang Jawa, ketika menikah dengan orang Jawa menikah dengan orang Sunda bakalan benar, atau orang Sunda menikah dengan orang Jawa nggak bakalan benar, gara-gara londo siasatnya. Karena naskah-naskah yang babat-babat itu diproduksi memang untuk memecah belah. Nah, terus antara kerajaan yang di Pulau Jawa, kerajaan yang di Pulau Sumatera itu dipecah-pecah emang iya itu. Makanya dulu sebelum rame-ramenya sekarang ya, seolah-olah antara orang Jawa dengan orang Sumatera itu nggak bakalan bisa gabung, gesekan terus. Nah, antara orang Jawa dengan Kalimantan, orang Jawa dengan Sulawesi, orang Jawa dengan Maluku, orang Jawa dengan mana-mana, itu pasti aja ada gesekan. Kenapa? Efek dari politiknya Belanda, divide et impera. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa sampaian yang sangat luar biasa dari seorang ustadz kampung ya dari Banten, lalu kemudian disambut oleh Gus Aziz Jazuli sebagai pemateri utamanya. Intinya saudara sekalian, ketika kita
melihat penyampaian Muhyiddin ini luar biasa. Ini saya yakin tidak mungkin dikarang-karang. Kenapa? Kalau penyampaiannya ini dikarang-karang pasti ada pelibatannya, saudara sekalian. Pasti ada jeda ngomongnya karena dihafal-hafal atau dihayal-hayal, saudara sekalian. Tapi ini lancar sekali. Berarti orang ini atau ustadz kampung ini, saudara sekalian, ini memang benar-benar mengalami. Bahkan ceritanya, saudara sekalian, yang sangat mengejutkan kita, yaitu ada seorang leluhur temannya Habib ya, yang leluhurnya itu katanya bisa berbicara dengan Allah. Ini sangat-sangat menyesatkan, saudara sekalian, dan bahkan pengalaman dia sebagai Muhyiddin 11 tahun, saudara sekalian, itu pernah ditantang oleh Habib untuk mengadakan maulid seminggu sekali, saudara sekalian, bahkan setiap hari. Kenapa? Karena kalau kalian cinta, kata Habib ini, kalau ente cinta dengan Muhammad atau Rasulullah, itu adakan maulidnya minimal 1 kali seminggu atau setiap hari, saudara sekalian. Nah, ini sebelum muncul tesisnya Ki Jamaluddin. Dan cerita beliau ini ketika membaca tesisnya Ki Jamaluddin ya langsung percaya dan mensinkronkan apa yang sudah terjadi di dalam benak pikirannya dengan tesis Ki Jamaluddin, dan sekarang sudah ikut di barisannya Ki Haji Imaduddin. Dan menarik juga yang disampaikan oleh Gus Jazuli tadi, saudara sekalian, yaitu bagaimana ya memang kalau saya pribadi yang sering mengikuti live-nya Gus Jazuli ya, semuanya pernah disampaikan di live-nya ya, tapi ketika menyampaikannya lagi luar biasa. Semua hurapat-hurapat yang ada di dalam kitab, baik itu Burqatul Musikoh, lalu kemudian banyak-banyak kitab habaib lainnya yang membahas tentang hurapat-hurapatnya, baik itu Habib yang suka megang payudara perempuan, lalu kemudian Habib yang ya banyaklah, saudara sekalian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.